Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas materi statistik bagian yang kedua, yaitu ukuran letak, mulai dari kuartil, desil, dan juga persentil. Sesuai dengan di bagian pengertian, kuartil dapat dilihat, kuartil adalah sekumpulan data yang diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau disingkat dengan Q1 biasanya. Yang kedua ada kuartil tengah atau median yang disebut ataupun juga dituliskan dengan Q2. Yang ketiga kuartil atas atau yang sering sekali ditulis dengan Q3. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan ini ada sebuah katakanlah garis bilangan mulai dari X1 sampai dengan Xn, yang mana garis bilangan ini kita misalkan sebagai sebuah angka ataupun sebuah data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencari kuartil. Ingat, karena tadi kuartil adalah sekumpulan data yang diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka untuk lebih memudahkan kita dalam menghitung data ini, kita bagi terlebih dahulu menjadi 2. Kita ambil bagian tengahnya. Nah, ada 2 bagian, kita bagi lagi. Yang mana tadi pertama kita ambil ini sebagai kuartil 2 atau kuartil tengahnya. Kemudian di sebelah kiri kita bagi menjadi 2 bagian lagi yang disebut dengan kuartil 1. Kemudian di sebelah kanan, ya ini kita bagi lagi yang disebut dengan kuartil 3. Sehingga sebuah garis bilangan atau data yang telah diurutkan ini sama artinya dengan sebuah data yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk lebih memudahkan kita langsung menuju ke contoh. Contoh kuartil untuk data tunggal. Yang satu ada 3 data, nanti akan kita selesaikan ya semuanya untuk bisa disimak. Nah, soal yang pertama, tentukan kuartil 1, 2, 3. Nah, ini dia. Data yang pertama ada 3, 4, 6, 5, 8, 4, dan 10. Data ini masih acak. Nah, untuk menyelesaikannya harus kita urutkan data terlebih dahulu. Mulai dari yang terkecil sampai dengan data yang paling besar. 3, 4, 4, 5, 6, 8, 10. Namun jangan sampai lupa, silahkan dicek terlebih dahulu. Banyaknya data itu harus sama dengan data setelah kita urutkan. Ya, cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah sama. Untuk mencari kuartil, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari kuartil tengah terlebih dahulu atau mencari Q2. Karena ini tadi ada 7 angka, kebetulan angka ganjil, maka tengah-tengahnya adalah angka yang ke-4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka 5 ini. Nah, ini kita sebut dengan kuartil 2. Setelah itu, kita bisa melihat di sebelah kirinya masih ada 3 angka, 3, 4, 4. Nah, tinggal kita pilih saja angka yang ada di tengah. Nah, 4. Ini sebagai kuartil 1 atau kuartil bawah. Berikutnya kita pindah ke sebelah kanan, ada 3 angka, 6, 8, 10. Kita ambil satu angka di tengahnya, yang mana kita sebut menjadi kuartil 3. Sehingga kuartilnya adalah kuartil bawah atau Q1 yaitu 4. Kuartil tengah atau Q2 yaitu 5, kuartil 3 yaitu 8. Selesai. Simpel bukan? Oke, supaya lebih memudahkan kita dan juga kalian lebih paham lagi, tetap simak video saya supaya nanti kalian juga lebih menguasai statistik, terutama terkait materi ukuran letak. Contoh yang kedua. Kita langsung ke penyelesaian. Data yang kedua, ada 6, 2, 3, 5, 9, 8, 7, 4, 2. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang ada 9 angka. Jangan sampai lupa data diurutkan terlebih dahulu. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Ingat, untuk mencari kuartil, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari angka yang berada di tengah terlebih dahulu. 9 angka, berarti tengah-tengahnya adalah angka yang ke-5. Nah, ini kebetulan sama angkanya, angka 5. Nah, ini yang kita sebut kuartil 2. Sebelah kirinya, sekarang angkanya tinggal 4.
2, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah kalau seperti ini angka genap? Maka tinggal kita ambil saja tengah-tengah antara dua angka. Berarti antara 2 dan angka 3. Nah, ini kita ambil sebagai kuartil 1. Dan di sebelah kanannya ada 4 angka juga, 6, 7, 8, 9. Ini pun kita ambil tengah-tengahnya, yang mana kita sebut menjadi kuartil 3 atau kuartil atas. Sehingga nilai kuartilnya adalah kuartil 1. Karena berada di antara dua angka, maka tinggal kita jumlahkan saja, kemudian kita bagi 2. 2 dan 3, 2 ditambah 3, 5, dibagi 2, 2,5. Kuartil 1, 2,5. Berikutnya ada kuartil tengah atau kuartil 2. Nah, ini jelas karena bulat pas pada satu angka, yaitu 5. Berikutnya adalah kuartil 3, antara 7 dan 8. Nah, antara 7 dan 8, sehingga 7 tambah 8, yaitu 15, dibagi 2, 7,5. Amat sangat mudah sekali. Terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Untuk kuartil data tunggal, contoh yang ketiga, kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka, artinya ada 8 angka genap. Nah, sama caranya data diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian karena angkanya genap, maka kita ambil tengah-tengah 8 angka, sehingga angka keempat dan angka kelima ini tengah-tengahnya. Nah, antara 19 dan 20 ini yang kita sebut kuartil 2. Di sebelah kirinya 19 masih tetap kita hitung, sehingga masih ada 4 angka, 16, 18, 18, 19. Kita ambil antara dua angka ini di tengah. Nah, sebagai kuartil 1. Berikutnya, lihat sebelah kanannya. 20 ini juga masih tetap kita pakai, 21, 22, 22. Nah, kita ambil antara 21 dan 22 sebagai kuartil 3. Nah, maka dari itu kita diperoleh nilai kuartilnya. Kuartil 1 antara 18 dan 18. Tambahkan atau jumlahkan saja, kemudian dibagi 2. 18 sama. Kuartil 2, 19 dengan 20. Jumlahkan, dibagi 2. 19 tambah 20, 39. 39 dibagi 2. Nah, 19,5. Kuartil 3-nya 21 dan 22 ditambahkan 43 dibagi 2, yaitu 21,5. Oke, cukup simpel ya untuk kuartil data tunggal. Berikutnya silahkan masih tetap disimak video saya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang kuartil, desil, dan juga persentil untuk data kelompok.